Lorong rumah sakit yang sempit dipenuhi bau antiseptik yang menusuk hidung. Lampu putih menggantung dingin di langit-langit, memantulkan bayangan panjang di lantai keramik yang mengilap. Qin Yu berdiri di depan sekelompok pria bertubuh kekar yang membawa pisau lipat. Matanya menyipit namun tetap tenang, sementara wanita di belakangnya menggigil memeluk tasnya erat-erat. Salah satu pria meludah ke lantai lalu melangkah maju dengan senyum dingin. Mengayunkan pisau di tangannya seolah mempermainkan ketakutan orang lain. Qin Yu tidak bergerak mundur sedikit pun. Dadanya naik turun perlahan, mengingatkan dirinya pada disiplin yang bertahun-tahun tertanam selama masa militernya. Ia tahu bahwa sekali ia mundur, mereka tidak akan berhenti. Pria bertubuh besar di depan mengangkat pisau setinggi bahu. Suaranya berat dan penuh ejekan saat berkata bahwa utang tetaplah utang, dan jika uang tidak ada maka tubuhlah yang harus menggantikannya. Qin Yu melangkah setengah langkah ke depan, tubuhnya memblokir jalan menuju wanita itu. Tangannya menggenggam erat, urat di lengannya menegang seperti kawat baja. Jika kalian ingin menyentuhnya, kalian harus melewati saya dulu, katanya pelan namun tegas. Tawa kasar meledak dari para penagih utang. Itu, suara mereka menggema di lorong seperti kawanan serigala yang mencium bau darah. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang lebih dulu, pisau meluncur cepat menuju bahu Qin Yu. Dalam sekejap Qin Yu memutar tubuhnya, menangkis pergelangan tangan penyerang itu. Lalu memukul siku lawannya dengan gerakan cepat yang terlatih. Terdengar bunyi retakan kecil. Disusul jeritan, pisau jatuh ke lantai, memantul sekali sebelum berhenti berputar. Dua pria lain langsung maju bersamaan, namun Qin Yu sudah bergerak lebih dulu, kakinya menyapu lutut salah satu dari mereka hingga terjatuh sementara tangannya menghantam dada pria lain. Dengan pukulan keras yang membuat napas lawannya tercekat, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi berubah kacau oleh suara perkelahian. Pasien dan perawat yang melihat dari kejauhan buru-buru mundur ketakutan. Beberapa menit kemudian para penagih utang itu terkapar di lantai, mengerang kesakitan. Qin Yu berdiri di tengah lorong dengan napas berat, keringat mengalir di pelipisnya. Ia tidak mengejar mereka ketika mereka akhirnya menyeret tubuh mereka sendiri dan melarikan diri. Meninggalkan ancaman samar bahwa urusan ini belum selesai. Wanita yang ia lindungi, terduduk di kursi dengan wajah pucat, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba mengucapkan terima kasih tetapi suaranya bergetar. Qin Yu hanya mengangguk kecil, seolah perkelahian barusan hanyalah gangguan kecil dalam rutinitasnya. Namun ketika ia berbalik, ia melihat seseorang berdiri di ujung lorong dengan tatapan dingin yang sulit ditebak. Gu Sunan berdiri di sana, mengenakan setelan jas gelap yang rapi, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Ia sudah melihat seluruh kejadian itu sejak awal. Matanya menatap Qin Yu dengan campuran ketertarikan dan kewaspadaan. Tanpa berkata apa-apa ia berjalan mendekat, langkahnya tenang namun penuh wibawa. Ketika sampai di depan Qin Yu, ia berhenti sejenak lalu berkata pelan bahwa rumah sakit bukan tempat untuk pertunjukan seperti itu, namun gerakan Qin Yu tadi jelas bukan gerakan orang biasa. Qin Yu hanya menjawab singkat bahwa ia dulu tentara, dan refleks lama kadang sulit dihilangkan. Gu Sunan menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Di ruang rawat, Lin Qianyi sedang duduk bersandar di tempat tidur dengan lengan masih diperban. Ia terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya tetapi matanya tetap tajam. Ketika pintu terbuka dan Gu Sunan masuk bersama Qin Yu, ia mengangkat alisnya sedikit, jelas terkejut. Melihat keduanya datang bersamaan, Gu Sunan tidak langsung menjelaskan apapun. Ia hanya menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur, menatap Qianyi dengan ekspresi yang lebih lembut dibandingkan wajahnya di luar. Ia bertanya apakah lukanya masih sakit. Qianyi menggeleng ringan walaupun sebenarnya bahunya masih terasa panas. Qin Yu berdiri di dekat.
jendela, merasa dirinya seperti orang luar di antara dua orang yang memiliki hubungan rumit. Namun Gu Sunan tiba-tiba berbicara lagi, kali ini tanpa menatap Qianyi. Ia berkata bahwa perusahaan sedang berada di tengah badai besar. Si High Capital tidak akan berhenti hanya karena satu konflik kecil, dan keluarga Zhou jelas sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Ia mengatakan bahwa seseorang yang mampu bertarung seperti Qin Yu mungkin akan sangat berguna. Qin Yu menoleh perlahan, menatap pria kaya di depannya dengan mata datar. Ia berkata bahwa ia hanyalah seorang dokter rehabilitasi yang mencoba mencari nafkah untuk mengobati anaknya. Ia tidak tertarik dengan perang bisnis orang kaya. Namun Gu Sunan tersenyum tipis. Senyum itu tidak hangat, tetapi juga tidak sepenuhnya dingin. Ia berkata bahwa dunia ini sering memaksa orang terlibat dalam hal yang tidak mereka inginkan. Ia berdiri lalu berjalan mendekati jendela tempat Qin Yu berdiri. Dari lantai tinggi, rumah sakit itu terlihat kota yang luas, jalanan penuh kendaraan, lampu lalu lintas yang berkilau seperti titik-titik kecil. Gu Sunan berkata bahwa kadang seseorang tidak bisa memilih apakah akan masuk ke dalam permainan, tetapi hanya bisa memilih apakah ia akan menjadi bidak atau pemain. Qin Yu terdiam beberapa saat. Ia menatap keluar jendela, memikirkan wajah putrinya yang pucat di ranjang rumah sakit lain, memikirkan tumpukan tagihan medis yang semakin tinggi. Di belakang mereka Lin Qianyi memperhatikan diam-diam, merasakan bahwa pertemuan ini mungkin akan mengubah sesuatu yang besar. Beberapa hari kemudian, di sebuah gedung tinggi yang menjadi kantor pusat Gu Group, suasana rapat terasa tegang. Para direktur duduk mengelilingi meja panjang dengan wajah serius. Dokumen dan laporan keuangan terbentang di depan mereka. Zhang Suqin duduk di salah satu kursi dengan senyum tipis yang sulit dibaca, sementara Gu Sunan berdiri di ujung meja mempresentasikan rencana restrukturisasi perusahaan. Ia menjelaskan bagaimana Si High Capital mencoba menyusup melalui berbagai jalur investasi, mencoba memperlemah posisi Gu Group dari dalam. Suaranya tenang tetapi tajam seperti pisau. Ketika ia selesai berbicara, ruangan itu sunyi beberapa detik sebelum Zhang Suqin perlahan bertepuk tangan. Ia mengatakan bahwa rencana itu terdengar ambisius, tetapi juga sangat berisiko. Beberapa direktur mulai berbisik satu sama lain. Mereka tahu bahwa konflik ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal perebutan kekuasaan dalam keluarga Gu sendiri. Di luar gedung, badai awan gelap mulai berkumpul di langit kota, seolah mencerminkan konflik yang semakin mendekat. Di ruang rapat yang luas itu udara terasa semakin berat, seolah setiap orang yang duduk di kursi kulit mahal itu sedang menahan napas. Hujan mulai turun di luar jendela kaca yang menjulang dari lantai hingga langit-langit. Garis-garis air mengalir perlahan seperti tirai tipis yang menutup pemandangan kota. Zhang Suqin menyandarkan punggungnya ke kursi dengan santai, seolah seluruh ketegangan di ruangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Tatapannya menyapu para direktur satu persatu sebelum akhirnya berhenti pada Gu Sunan yang masih berdiri di ujung meja. Senyum tipis di wajahnya tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Hanya keyakinan dingin dari seseorang yang terbiasa mengendalikan situasi dari balik layar. Ia berkata dengan suara tenang bahwa rencana yang dipaparkan Gu Sunan memang terdengar berani, tetapi keberanian tanpa dukungan sumber daya hanyalah perjudian bodoh. Beberapa direktur mengangguk samar, beberapa yang lain menunduk pura-pura membaca dokumen. Mereka semua tahu bahwa konflik ini jauh lebih dalam daripada sekadar strategi bisnis. Gu Sunan tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup folder di tangannya perlahan lalu menatap lurus ke arah Zhang Suqin. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi ada sesuatu yang keras dan tak tergoyahkan di sana. Ia berkata bahwa dunia bisnis memang penuh risiko, tetapi menyerahkan perusahaan kepada orang luar sama saja dengan menunggu kehancuran secara perlahan.
Nada suaranya tetap tenang, namun kata-katanya seperti palu yang jatuh di atas meja rapat. Zhang Sukin tertawa kecil, tawa yang lembut namun penuh ejekan. Ia berkata bahwa berbicara tentang kehancuran terlalu dramatis karena kerja sama dengan si High Capital justru bisa membawa grup ke tingkat yang lebih tinggi. Seorang direktur tua di sudut meja akhirnya angkat bicara, mencoba meredakan suasana dengan mengatakan bahwa kedua pihak mungkin hanya memiliki perbedaan pendekatan. Tetapi, ketegangan tidak berkurang sedikit pun. Di luar gedung, hujan semakin deras. Mobil-mobil mewah keluar masuk area parkir bawah. Tanah seperti bayangan yang bergerak cepat di tengah badai. Di salah satu lantai bawah, Lin Qianyi berjalan perlahan di koridor panjang kantor pusat grup. Lengan kirinya masih dibalut perban tipis, namun langkahnya tetap mantap. Ia baru saja kembali bekerja setelah keluar dari rumah sakit, dan meskipun beberapa karyawan menatapnya dengan rasa ingin tahu, ia tidak memperhatikan mereka. Pikirannya masih dipenuhi berbagai hal yang terjadi beberapa hari terakhir. Pertarungan dengan orang-orang Zhou, konflik keluarga Gu, serta kemunculan kembali Qin Yu yang tiba-tiba membuat masa lalu terasa seperti bayangan yang muncul kembali dari tempat yang lama terkubur. Ketika pintu lift terbuka di lantai parkir, ia melihat seseorang berdiri di dekat mobil hitam yang mengilap. Qin Yu sedang bersandar pada kap mobil sambil menatap layar ponselnya. Wajahnya terlihat lelah namun tetap tenang. Ia mengangkat kepala ketika mendengar langkah Qianyi mendekat. Beberapa detik mereka hanya saling menatap tanpa berkata apa-apa, seolah waktu kembali ke masa bertahun-tahun lalu ketika mereka masih muda dan dunia belum sekeras sekarang. Qin Yu akhirnya tersenyum tipis, senyum yang sedikit canggung namun tulus. Ia berkata bahwa ia hanya mengantar laporan medis untuk perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan rumah sakit. Qianyi mengangguk pelan, tetapi ia tahu itu bukan alasan. Sebenarnya, Qin Yu tidak pernah pandai berbohong. Di lantai paling atas gedung, rapat akhirnya berakhir tanpa kesepakatan yang jelas. Para direktur keluar satu persatu dengan wajah penuh pikiran. Zhang Sukin berdiri terakhir, merapikan jasnya dengan gerakan santai sebelum berjalan mendekati gusunan. Ia berkata dengan suara rendah bahwa keras kepala kadang menjadi kelemahan terbesar seseorang. Ia menambahkan bahwa dunia tidak berubah hanya karena satu orang ingin melawannya. Gu Sunan menatapnya tanpa berkedip, lalu berkata bahwa ia tidak pernah berharap dunia berubah. Ia hanya berniat memastikan bahwa orang-orang yang mencoba merusak perusahaannya akan menyesal telah mencobanya. Kata-kata itu diucapkan dengan sangat tenang, tetapi cukup untuk membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Ketika Zhang Sukin akhirnya pergi, Gu Sunan berdiri sendirian di ruang rapat yang kini kosong. Ia berjalan ke jendela besar dan menatap kota yang diselimuti hujan. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, memantul di permukaan jalan yang basah. Pikirannya bergerak cepat, menyusun langkah demi langkah seperti papan catur yang rumit. Ia tahu bahwa keluarga Zhou tidak akan berhenti hanya karena satu kegagalan kecil. Mereka akan kembali dengan cara yang lebih halus dan lebih berbahaya. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di pusat kota, Zhou Qiang duduk di meja pribadi bersama beberapa pria berjas. Tangannya masih dibalut perban tipis dari insiden sebelumnya. Tetapi wajahnya sudah kembali dipenuhi kesombongan yang sama. Ia menuangkan minuman ke dalam gelas kristal lalu berkata dengan nada dingin bahwa Gu Sunan mungkin berpikir dirinya telah menang, namun permainan yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Salah satu pria di meja itu bertanya apakah mereka akan langsung bergerak. Zhou Qiang tersenyum, perlahan, senyum yang penuh rencana tersembunyi. Ia berkata bahwa orang seperti Gu Sunan tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan saja. Ia harus dibuat kehilangan pijakan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya runtuh tanpa sadar. Di luar restoran, malam kota semakin dalam.
Lampu neon memantul di genangan air, suara kendaraan bergema di jalan yang sibuk. Di tengah keramaian itu, berbagai rencana mulai bergerak diam-diam, seperti arus bawah tanah yang perlahan membentuk badai besar yang tak terhindarkan. Hujan malam itu terus turun tanpa henti, membuat kota tampak seperti lautan lampu yang berkilau di balik tirai air. Di dalam mobil hitam yang melaju perlahan meninggalkan gedung grup, Lin Qianyi duduk di kursi pengemudi dengan tangan mantap di setir, sementara Gu Sunan duduk di kursi belakang dengan mata terpejam. Ia tidak benar-benar tidur. Dari pantulan kaca jendela yang basah oleh hujan, wajahnya terlihat tenang namun pikirannya bergerak cepat, menyusun kemungkinan demi kemungkinan. Pertemuan di ruang rapat siang tadi bukan sekadar perbedaan pendapat. Itu adalah peringatan. Si High Capital sudah mulai menekan dari segala arah, dan Zhang Suqin jelas tidak lagi menyembunyikan niatnya untuk membuka pintu bagi mereka masuk ke dalam struktur perusahaan. Mobil berhenti di lampu merah yang memantulkan cahaya merah panjang di jalan yang basah. Qianyi menatap ke depan tanpa berkata apapun, tetapi pikirannya juga dipenuhi bayangan kejadian beberapa hari terakhir. Luka di bahunya masih terasa nyeri jika ia menggerakkan tangan terlalu cepat. Ia teringat kembali momen ketika pisau itu hampir mengenai Gu Sunan, dan bagaimana tubuhnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan alasan mengapa ia melakukan itu. Hanya satu hal yang ia tahu, pada saat itu, ia tidak ingin melihat pria di kursi belakang itu terluka. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil kembali bergerak. Gu Sunan membuka mata perlahan lalu berkata tanpa menatapnya, suaranya rendah namun jelas terdengar di dalam mobil yang sunyi. Ia mengatakan bahwa mulai besok ia ingin Qianyi tidak lagi hanya bertugas sebagai pengemudi. Ia akan tetap mengemudi, tetapi juga harus berada di sisinya hampir setiap saat. Qianyi sedikit mengerutkan kening. Ia bertanya apakah itu berarti menjadi pengawal. Gu Sunan tidak langsung menjawab, tetapi senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ia berkata bahwa pengawal biasanya hanya melindungi tubuh seseorang. Sementara yang ia butuhkan adalah seseorang yang cukup berani untuk berdiri di depannya. Ketika badai datang, mobil akhirnya berhenti di depan rumah sakit tempat Qin Yu bekerja. Qianyi sedikit terkejut melihat tujuan mereka. Gu Sunan membuka pintu mobil tanpa menunggu penjelasan, lalu berjalan masuk ke dalam gedung dengan langkah tenang seolah tempat itu sudah sangat dikenalnya. Di koridor rumah sakit yang terang, beberapa perawat menoleh ketika melihat pria berjas mahal berjalan melewati mereka dengan ekspresi dingin. Qianyi mengikuti beberapa langkah di belakang. Di ruang rehabilitasi yang luas, Qin Yu sedang membantu seorang pasien berjalan perlahan di antara dua rel pegangan. Gerakannya sabar dan hati-hati, suaranya lembut ketika memberi instruksi. Ketika pintu terbuka dan ia melihat Gu Sunan masuk, ia berhenti sejenak. Pasien yang ia bantu akhirnya dibawa oleh seorang perawat, meninggalkan ruangan yang tiba-tiba menjadi sunyi. Gu Sunan tidak berbasa-basi. Ia langsung mengatakan bahwa ia datang untuk menawarkan sesuatu. Qin Yu menyilangkan tangan di dada, wajahnya tetap tenang tetapi matanya penuh kewaspadaan. Ia berkata bahwa ia sudah mengatakan sebelumnya bahwa ia tidak terlibat dalam konflik perusahaan orang kaya. Gu Sunan berjalan perlahan mengelilingi ruangan, memandangi alat-alat terapi yang tersusun rapi. Ia lalu berhenti di dekat jendela dan berkata bahwa ia tahu Qin Yu membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Qin Yu menatapnya tajam. Ada kemarahan yang singkat muncul di matanya, tetapi juga kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ia bertanya bagaimana Gu Sunan tahu tentang hal itu. Gu Sunan tidak menjawab langsung. Ia hanya mengatakan bahwa di kota sebesar ini, tidak sulit mencari informasi jika seseorang benar-benar ingin menemukannya.
Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya Gusunan berkata bahwa ia tidak meminta Qin Yu menjadi bagian dari bisnisnya. Ia hanya ingin Qin Yu bekerja untuknya sebagai kepala keamanan pribadi. Bukan hanya melindungi dirinya, tetapi juga membantu memastikan bahwa orang-orang yang ia percayai tetap aman. Ia menambahkan bahwa sebagai gantinya, semua biaya pengobatan anak Qin Yu akan ditanggung sepenuhnya, tanpa batas waktu. Qianyi yang berdiri di dekat pintu sedikit menoleh ke arah Qin Yu. Ia melihat perubahan kecil di wajah pria itu. Qin Yu mencoba mempertahankan ekspresi tenang, tetapi pikirannya jelas sedang berperang. Ia teringat wajah anak perempuannya yang pucat di ranjang rumah sakit, selang infus yang menempel di tangannya yang kecil. Ia juga teringat bagaimana para penagih utang hampir memotong tubuhnya demi uang yang tidak ia miliki. Akhirnya Qin Yu menghela napas panjang. Ia berkata bahwa ia tidak suka berutang budi kepada siapapun. Gusunan menoleh sedikit dan berkata bahwa ini bukan utang budi. Ini hanya kerja sama. Qin Yu bekerja, dan ia membayar. Hening kembali menyelimuti ruangan. Beberapa saat kemudian Qin Yu akhirnya mengangguk pelan. Di luar jendela rumah sakit, hujan sudah mulai berhenti. Awan gelap perlahan bergerak pergi, memperlihatkan potongan langit malam yang dingin. Tetapi di tempat lain di kota yang sama, badai lain justru mulai terbentuk. Di kantor pusat Sihai Capital, Zhou yang berdiri di depan jendela tinggi sambil menatap layar tablet di tangannya. Di layar itu terpampang laporan keuangan dan beberapa dokumen internal grup yang seharusnya tidak pernah keluar dari perusahaan. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Ia berkata dengan suara pelan kepada pria yang berdiri di belakangnya bahwa tahap pertama sudah selesai. Sekarang mereka hanya perlu menunggu Gusunan membuat satu kesalahan kecil saja. Dan ketika itu terjadi, seluruh grup akan runtuh seperti bangunan yang kehilangan pondasinya. Pagi berikutnya kota bangun dengan langit yang masih kelabu setelah hujan semalam. Udara dingin dan lembab menyelimuti jalanan yang mulai dipenuhi kendaraan. Di halaman depan gedung grup, mobil hitam berhenti perlahan. Lin Qianyi turun lebih dulu dari kursi pengemudi, matanya menyapu sekeliling secara naluriah seperti seseorang yang sudah terbiasa membaca situasi. Sejak malam sebelumnya semuanya terasa berubah. Qin Yu kini resmi bergabung sebagai kepala keamanan pribadi Gusunan, dan keputusan itu membuat suasana di sekitar pria itu semakin tegang sekaligus tertutup. Beberapa orang di perusahaan mulai menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik layar. Di dalam mobil, Gusunan sedang membaca dokumen di tablet dengan ekspresi datar. Ia tidak terlihat lelah meskipun malam sebelumnya hampir tidak tidur. Setelah beberapa detik ia keluar dari mobil, jas hitamnya tampak rapi seperti biasa, namun aura yang mengelilinginya membuat orang-orang di lobi otomatis menyingkir ketika ia lewat. Qin Yu berjalan di sisi lain. Dengan langkah tenang, mengenakan pakaian sederhana namun sikapnya menunjukkan kewaspadaan yang konstan. Matanya terus bergerak, mengamati wajah-wajah karyawan, posisi kamera keamanan, dan setiap sudut ruangan yang mungkin menyimpan ancaman. Di lantai eksekutif suasana kantor terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Beberapa sekretaris berbisik pelan satu sama lain ketika melihat Qin Yu berjalan di belakang Gusunan. Mereka tidak mengenal pria itu, tetapi cara ia berjalan membuat semua orang merasa bahwa ia bukan sekadar pegawai biasa. Ketika pintu kantor utama terbuka, Gusunan langsung menuju meja kerjanya yang besar. Ia duduk dan menyalakan layar komputer, sementara Qin Yu berdiri beberapa langkah di belakangnya seperti bayangan yang diam. Tidak lama kemudian pintu diketuk. Seorang manajer senior masuk dengan wajah sedikit pucat, sambil membawa beberapa map tebal. Ia mengatakan bahwa laporan terbaru dari Departemen Keuangan menunjukkan sesuatu yang tidak beres. Beberapa proyek investasi tiba-tiba mengalami kerugian besar dalam waktu yang sangat singkat,
dan yang lebih aneh lagi dana internal perusahaan tampaknya telah dipindahkan melalui beberapa jalur transaksi yang rumit. Gusunan membaca laporan itu tanpa mengubah ekspresi sedikit pun. Namun di balik ketenangan wajahnya, pikirannya langsung memahami satu hal. Ini bukan kecelakaan, ini serangan. Di kantor pusat Sihai Capital pada saat yang sama, Zouk yang duduk santai di sofa kulit sambil memutar gelas minuman di tangannya. Di depan meja kaca terdapat layar besar yang menampilkan grafik pergerakan saham Gu Group. Angka-angka merah perlahan mulai muncul. Satu persatu, seorang pria berjas berdiri di sampingnya menjelaskan bahwa beberapa investor besar sudah mulai menarik dana mereka setelah mendengar rumor bahwa proyek-proyek utama Gu Group sedang bermasalah. Zouk yang tersenyum perlahan, matanya dipenuhi kepuasan. Ia berkata bahwa ketika kepercayaan pasar mulai retak, bahkan perusahaan sebesar Gu Group pun bisa runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Sementara itu di kantor Gusunan, telepon mulai berdering tanpa henti. Sekretaris datang, membawa berita bahwa beberapa mitra bisnis meminta penjelasan mengenai situasi perusahaan. Di luar ruangannya para direktur mulai berdatangan dengan wajah tegang. Ketika mereka berkumpul di ruang rapat, suasana terasa seperti sebelum badai. Gusunan berdiri di depan layar besar yang menampilkan data keuangan terbaru. Ia menjelaskan dengan suara tenang bahwa seseorang telah memanipulasi beberapa transaksi internal untuk menciptakan ilusi kerugian besar. Ini bukan hanya upaya menjatuhkan reputasi perusahaan, tetapi juga percobaan untuk memancing kepanikan di pasar saham. Salah satu direktur bertanya dengan cemas apakah ini berarti mereka sedang disabotase dari dalam. Gusunan menatap mereka satu persatu sebelum menjawab bahwa kemungkinan itu sangat besar. Kata-katanya membuat ruangan menjadi sunyi. Di sudut ruangan Qin Yu berdiri, dengan tangan terlipat, memperhatikan wajah-wajah orang di meja rapat. Insting militernya mengatakan bahwa ancaman tidak selalu datang dari luar. Di tempat lain di kota itu, Lin Qianyi sedang memeriksa kendaraan di area parkir bawah tanah. Ketika ia melihat sebuah mobil asing berhenti beberapa meter dari pintu keluar. Dua pria di dalam mobil tampak berbicara melalui telepon sambil sesekali melihat ke arah gedung. Naluri, Qianyi langsung waspada. Ia tidak bergerak mendekat, tetapi matanya terus mengamati. Beberapa menit kemudian mobil itu pergi begitu saja, namun rasa tidak nyaman tetap tertinggal. Sore hari ketika Gusunan akhirnya keluar dari ruang rapat setelah berjam-jam diskusi. Wajahnya masih setenang biasanya tetapi langkahnya sedikit lebih cepat. Ia tahu bahwa serangan ini baru permulaan. Zouk yang tidak akan berhenti hanya dengan menjatuhkan saham perusahaan. Ia akan mencoba menekan dari semua sisi sampai Gu Group kehilangan keseimbangan. Ketika mereka berjalan menuju lift, Qin Yu tiba-tiba berkata dengan suara rendah bahwa orang yang menyerang dari balik bayangan biasanya sudah menyiapkan langkah kedua bahkan sebelum langkah pertama dimulai. Gusunan menoleh sedikit, matanya tajam seperti pisau. Ia menjawab bahwa itu tidak masalah. Karena ia juga sudah menyiapkan langkah ketiga. Di luar gedung langit mulai gelap kembali. Angin malam bertiup di antara gedung-gedung tinggi, membawa rasa dingin yang tidak biasa. Kota itu tampak tenang di permukaan, tetapi di balik cahaya lampu dan lalu lintas yang sibuk, sebuah permainan kekuasaan sedang bergerak. Semakin cepat menuju benturan yang tak terelakkan. Angin malam bertiup lebih kencang di antara gedung-gedung tinggi, membawa hawa dingin yang membuat lampu-lampu jalan bergoyang samar. Di lantai parkir bawah tanah gedung Gu Group, Lin Qianyi berdiri di samping mobil hitam sambil menutup kap mesin setelah memeriksa kembali kondisi kendaraan. Suasana parkir terasa terlalu sunyi, hanya terdengar suara tetesan air dari pipa yang bocor di sudut ruangan. Ia mengingat kembali mobil asing yang sempat berhenti di tempat itu beberapa jam sebelumnya. Nalurinya mengatakan bahwa kehadiran mereka bukan kebetulan.
Ketika lift terbuka dan Gu Sunan keluar bersama Qin Yu, langkah mereka langsung menuju mobil. Qianyi membuka pintu belakang untuk Gu Sunan seperti biasa, tetapi sebelum ia sempat masuk, Qin Yu tiba-tiba mengangkat tangannya sedikit, memberi tanda agar mereka berhenti. Matanya menyapu seluruh ruangan parkir dengan perhatian penuh. Dalam beberapa detik ia berjalan beberapa langkah ke arah salah satu pilar beton, menunduk sebentar, lalu mengangkat sesuatu dari lantai. Sebuah perangkat kecil berwarna hitam, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan teliti. Qianyi langsung mengerti, itu alat pelacak. Gu Sunan melihat benda itu di tangan Qin Yu tanpa ekspresi terkejut sedikit pun. Ia hanya berkata dengan suara datar bahwa tampaknya seseorang benar-benar ingin mengetahui ke mana ia pergi setiap saat. Qin Yu memutar alat itu di tangannya lalu menekan bagian kecil di sisinya. Lampu indikator di dalamnya masih berkedip pelan. Ia berkata bahwa alat seperti ini biasanya dipasang beberapa jam sebelumnya. Artinya orang yang memasangnya kemungkinan masih berada di sekitar area gedung ketika mobil tiba. Qianyi langsung mengingat mobil asing yang ia lihat. Wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Tanpa banyak bicara mereka masuk ke dalam mobil. Mesin dinyalakan, dan kendaraan hitam itu perlahan keluar dari parkir menuju jalan kota yang sudah mulai dipenuhi lampu malam. Namun kali ini Qianyi tidak mengambil rute biasa menuju rumah Gu Sunan. Ia memutar arah melalui beberapa jalan kecil yang lebih sepi, mengikuti instruksi Qin Yu yang duduk di kursi depan sambil terus memperhatikan kaca spion. Beberapa menit berlalu dalam keheningan tegang. Lalu Qin Yu berkata pelan bahwa ada mobil yang mengikuti mereka sejak 2 persimpangan sebelumnya. Qianyi tidak menoleh, tetapi tangannya sedikit mengencangkan pegangan setir. Ia mengubah jalur lagi, mempercepat kendaraan ketika jalan mulai kosong. Lampu kota berkelebat melewati jendela mobil seperti garis-garis cahaya yang memanjang. Di belakang mereka sebuah sedan gelap tetap menjaga jarak, tidak terlalu dekat tetapi juga tidak pernah benar-benar hilang dari pandangan. Gu Sunan yang duduk di kursi belakang membuka matanya perlahan. Ia tidak terlihat panik, sedikit pun. Ia hanya berkata dengan nada santai bahwa orang-orang Zhou tampaknya tidak sabar. Qin Yu menatap kaca spion lagi lalu berkata bahwa orang yang mengikuti mereka tidak terlihat seperti penagih utang biasa. Gerakan mobil itu terlalu teratur. Ketika mereka memasuki jalan yang lebih sempit di kawasan industri tua, Qin Yu tiba-tiba berkata kepada Qianyi untuk berhenti di tikungan berikutnya. Mobil berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Beberapa detik kemudian sedan yang mengikuti mereka juga melambat di kejauhan, seolah ragu apakah harus mendekat. Qin Yu membuka pintu mobil dan keluar tanpa terburu-buru. Ia berjalan beberapa langkah ke tengah jalan dengan sikap santai tetapi matanya tajam. Qianyi tetap duduk di kursi pengemudi, siap menyalakan mobil kapan saja jika situasi berubah buruk. Gu Sunan di kursi belakang hanya memperhatikan melalui kaca. Sedan gelap itu akhirnya berhenti sekitar 20 meter dari mereka. Pintu depan terbuka, dan seorang pria turun. Ia mengenakan jaket hitam dan berdiri dengan tangan di saku, menatap Qin Yu dengan ekspresi datar. Suasana jalan sepi membuat suara angin terdengar jelas di antara bangunan-bangunan kosong. Pria itu tersenyum tipis lalu berkata bahwa mereka hanya ingin memastikan keamanan Tuan Gu. Qin Yu tidak menjawab langsung. Ia hanya berjalan beberapa langkah lebih dekat, cukup untuk melihat wajah pria itu dengan jelas di bawah cahaya lampu jalan. Bekas luka tipis terlihat di pipinya. Qin Yu berkata dengan suara rendah bahwa jika mereka benar-benar peduli pada keamanan seseorang, mereka tidak akan memasang alat pelacak di mobilnya. Senyum pria itu sedikit memudar. Beberapa detik mereka saling menatap tanpa bergerak. Lalu dari dalam sedan tiba-tiba turun 2 pria lain. Situasi berubah dalam sekejap. Qianyi di dalam mobil sudah menyiapkan tangannya di setir, siap melaju kapan saja.
Angin malam berhembus lebih kencang, membawa debu dari jalan kosong. Qin Yu berdiri di tengah jalan dengan sikap tenang yang hampir menantang. Salah satu pria dari sedan itu melangkah maju sambil berkata bahwa mereka hanya menjalankan perintah. Qin Yu bertanya perintah dari siapa. Pria itu tertawa pendek dan menjawab bahwa tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Nama Zhou Qiang disebut dengan jelas di udara malam yang dingin. Di dalam mobil, Gusunan akhirnya tersenyum tipis. Bukan senyum senang, melainkan senyum seseorang yang baru saja memastikan bahwa kecurigaannya benar. Permainan yang sebenarnya akhirnya mulai memperlihatkan wajahnya. Angin malam berputar di antara bangunan kosong kawasan industri itu, membawa bau logam dan aspal basah. Lampu jalan yang redup menciptakan bayangan panjang di atas tanah yang retak. Qin Yu berdiri beberapa langkah di depan mobil, bahunya tegak dan matanya tenang. Meskipun tiga pria di depannya mulai menyebar perlahan seperti serigala yang hendak mengepung mangsa. Dari dalam mobil, Lin Qianyi memperhatikan setiap gerakan mereka. Melalui kaca depan, jari-jarinya masih menggenggam setir tetapi tubuhnya sudah siap bergerak. Kapan saja, pria dengan bekas luka di pipi mengangkat dagunya sedikit sambil menatap Qin Yu dengan tatapan meremehkan. Ia berkata bahwa sebenarnya mereka tidak ingin membuat masalah. Malam ini, mereka hanya ingin memberi pesan kecil kepada Gusunan agar berhenti bermain terlalu jauh. Nada suaranya santai, namun dua pria di belakangnya sudah membuka jaket mereka, memperlihatkan kilatan logam pisau yang terselip di pinggang. Qin Yu tidak terlihat terkejut sedikit pun. Ia hanya menghela napas pelan seperti seseorang yang sudah memperkirakan hal ini sejak awal. Ia berkata bahwa jika mereka benar-benar hanya ingin menyampaikan pesan, mereka bisa melakukannya tanpa mengikuti mobil orang lain di tengah malam. Pria itu tertawa pendek lalu melangkah maju satu langkah. Detik berikutnya situasi pecah. Salah satu pria langsung menyerang dari samping dengan pisau yang diarahkan ke perut Qin Yu. Gerakan itu cepat, tetapi Qin Yu bergerak lebih cepat. Tubuhnya berputar sedikit, tangannya menangkap pergelangan lawan lalu memutar dengan tekanan tajam yang membuat pisau itu terlepas dan jatuh berdenting ke aspal. Sebelum pria itu sempat bereaksi, pukulan keras mendarat di dadanya hingga ia terlempar mundur. Dua pria lain langsung maju bersamaan. Yang satu mencoba menahan Qin Yu dari belakang, sementara yang lain mengayunkan tinju ke wajahnya. Qin Yu menunduk sedikit sehingga pukulan itu hanya mengenai udara, lalu sikunya menghantam rusuk penyerang hingga terdengar bunyi napas yang terhenti. Dalam satu gerakan cepat ia menendang lutut pria yang mencoba memegangnya dari belakang hingga tubuh lawan itu ambruk ke tanah. Di dalam mobil Qianyi melihat semuanya terjadi dalam beberapa detik. Ia tahu Qin Yu mampu bertarung, tetapi kecepatan gerakannya masih membuatnya terkejut. Namun situasi belum selesai. Dari sedan gelap itu tiba-tiba muncul dua pria lain yang sebelumnya tidak terlihat. Sekarang jumlah mereka 5 orang. Gusunan yang duduk di kursi belakang tetap tidak keluar dari mobil. Ia hanya memperhatikan melalui kaca dengan ekspresi tenang yang hampir dingin. Ia tahu Qin Yu mampu menghadapi mereka, tetapi ia juga tahu bahwa orang-orang Zhou jarang datang tanpa rencana cadangan. Salah satu pria mengeluarkan tongkat logam yang dapat dipanjangkan, lalu menyerang dengan ayunan keras ke arah kepala Qin Yu. Qin Yu menghindar setengah langkah, tetapi ayunan kedua datang dari sisi lain. Ia terpaksa mundur beberapa langkah, sepatu botnya menggesek aspal. Melihat situasi mulai memanas, Qianyi akhirnya membuka pintu mobil dan keluar. Luka di bahunya masih belum sepenuhnya sembuh, namun matanya tajam seperti biasanya. Ia berjalan cepat ke arah pertarungan tanpa ragu sedikit pun. Ketika salah satu pria mencoba menyerang Qin Yu dari belakang, Qianyi langsung menendang punggung lutut pria itu hingga tubuhnya jatuh tersungkur. Ia mengambil tongkat logam yang
terlepas dari tangan lawannya dan memutarnya sekali sebelum menghadapi dua pria lain yang masih berdiri. Sekarang mereka berdua berdiri berdampingan di tengah jalan kosong. Qin Yu melirik sekilas ke arah Qianyi dan berkata dengan nada tenang bahwa lukanya belum sembuh. Qianyi menjawab singkat bahwa ia hanya memanaskan tubuhnya sedikit. Pertarungan berlanjut dengan cepat dan brutal. Suara benturan logam, langkah kaki, dan napas berat bergema di jalan yang sepi. Dalam beberapa menit 5 pria itu mulai terhuyung-huyung. Satu persatu, yang terakhir mencoba melarikan diri, tetapi Qin Yu menangkap kerah jaketnya dan melemparkannya ke kap sedan dengan dentuman keras. Pria dengan bekas luka di pipi masih berdiri meskipun wajahnya sudah berdarah. Ia menatap Qin Yu dan Qianyi dengan campuran marah dan takut. Ia akhirnya berkata dengan napas berat bahwa ini belum selesai. Zhou Qiang tidak akan berhenti sampai Gu Sunan berlutut. Qin Yu tidak menjawab, ia hanya mendorong pria itu menjauh. Beberapa detik kemudian suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Para pria itu saling pandang lalu buru-buru masuk kembali ke dalam sedan mereka. Mobil itu melaju kencang meninggalkan jalan kosong, lampu belakangnya segera menghilang di tikungan. Keheningan kembali turun. Qianyi melempar tongkat logam ke tanah lalu menghela napas panjang. Qin Yu berdiri. Beberapa langkah darinya, dadanya naik turun perlahan setelah pertarungan singkat itu. Pintu mobil belakang terbuka. Gu Sunan akhirnya keluar dan berjalan mendekati mereka dengan langkah tenang. Ia melihat sekilas ke arah jalan tempat sedan itu menghilang lalu berkata dengan suara rendah bahwa Zhou Qiang jelas mulai kehilangan kesabaran. Qianyi bertanya apakah ini berarti mereka akan terus diserang seperti ini. Gu Sunan menatap ke arah kota yang lampunya terlihat jauh di kejauhan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia berkata bahwa orang yang mulai menyerang biasanya adalah orang yang merasa dirinya mulai kalah. Dan jika Zhou Qiang sudah mulai kehilangan kendali, itu berarti rencana besar yang ia siapkan diam-diam sudah mulai berhasil. Angin malam kembali berhembus di jalan kosong itu, membawa perasaan bahwa permainan yang sedang berlangsung telah memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Malam semakin larut ketika mobil hitam itu akhirnya meninggalkan kawasan industri yang sepi. Jalanan kota kini dipenuhi cahaya lampu yang memantul di aspal basah, menciptakan kilatan panjang seperti aliran cahaya yang tidak pernah berhenti. Di dalam mobil suasana kembali tenang, namun ketegangan masih terasa samar di udara. Qin Yu duduk di kursi depan dengan lengan bertumpu pada jendela. Matanya tetap memperhatikan kaca spion meskipun mobil yang mengejar mereka sudah lama menghilang. Lin Qianyi mengemudi dengan fokus penuh. Sesekali menarik napas dalam karena bahunya mulai terasa nyeri setelah pertarungan singkat. Tadi, di kursi belakang Gu Sunan duduk dengan tenang seperti biasa, seolah semua kejadian barusan hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah beberapa menit keheningan, Gu Sunan akhirnya berkata bahwa Zhou Qiang tidak akan berhenti sampai ia menemukan cara untuk memukul lebih keras. Qin Yu menjawab bahwa orang seperti Zhou Qiang biasanya tidak bekerja sendirian. Di belakangnya pasti ada seseorang yang jauh lebih sabar dan lebih berbahaya. Gu Sunan menatap keluar jendela tanpa menjawab, tetapi pikirannya langsung menuju satu nama yang sudah lama ia curigai. Zhang Suqin. Mobil berhenti di depan rumah besar keluarga Gu yang berdiri di kawasan elit kota. Pagar besi terbuka perlahan ketika kendaraan masuk ke halaman luas yang diterangi lampu taman. Bangunan utama terlihat megah dengan dinding putih dan jendela-jendela tinggi yang memantulkan cahaya malam. Namun di balik kemegahan itu, suasana di dalam keluarga Gu sudah lama tidak benar-benar damai. Qianyi memarkir mobil di depan pintu utama. Seorang pelayan segera membuka pintu, tetapi sebelum mereka sempat masuk, suara langkah cepat terdengar dari dalam rumah. Seorang wanita muda berjalan keluar dengan wajah penuh kegelisahan. Itu Gu Xiaoting, adik perempuan Gu Sunan.
Rambutnya yang panjang sedikit berantakan seolah ia baru saja berlari keluar dari dalam rumah. Ia langsung menghampiri kakaknya dengan suara panik. Ia berkata bahwa sesuatu terjadi di perusahaan malam ini. Beberapa direktur tiba-tiba mengadakan rapat darurat tanpa memberi tahu Gu Sunan. Mereka berkumpul di kantor pusat bersama Zhang Suqin dan beberapa perwakilan dari Sihai Capital. Mata Gu Sunan sedikit menyipit. Qin Yu dan Qianyi saling bertukar pandang singkat. Mereka tahu bahwa rapat seperti itu diadakan pada jam seperti ini hanya berarti satu hal. Seseorang sedang mencoba mengambil keputusan besar tanpa kehadiran orang yang seharusnya memimpin. Gu Sunan tidak terlihat marah. Ia hanya berkata kepada Qianyi untuk menyalakan mobil lagi. Suaranya tetap tenang, tetapi ada ketegasan yang tidak bisa ditolak. Qianyi segera kembali ke kursi pengemudi tanpa bertanya lebih jauh. Qin Yu masuk ke kursi depan lagi, sementara Xiao Ting berdiri di halaman dengan wajah cemas melihat mobil itu segera berbalik keluar dari gerbang. Dalam perjalanan kembali menuju pusat kota, suasana di dalam mobil jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Lampu-lampu kota bergerak cepat melewati jendela seperti garis cahaya yang memanjang. Qin Yu akhirnya berkata bahwa jika para direktur sudah berkumpul dengan Zhang Suqin malam-malam seperti ini, kemungkinan besar mereka akan mencoba memaksa keputusan investasi dengan Sihai Capital. Gu Sunan mengangguk perlahan. Ia berkata bahwa itulah langkah kedua mereka. Menjatuhkan harga saham hanyalah langkah pertama untuk menciptakan kepanikan. Langkah kedua adalah membuat para direktur percaya bahwa satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan adalah menerima investasi dari pihak luar. Beberapa menit kemudian mobil memasuki area distrik bisnis yang masih terang meskipun waktu sudah hampir tengah malam. Gedung Gu Group berdiri menjulang dengan lampu di beberapa lantai yang masih menyala. Dari luar saja terlihat bahwa sesuatu sedang terjadi di dalam. Ketika mereka masuk ke lobi, beberapa karyawan yang masih bekerja terlihat terkejut melihat Gu Sunan datang tiba-tiba. Ia berjalan lurus menuju lift tanpa mengatakan apapun. Qin Yu dan Qianyi mengikuti di belakangnya seperti bayangan yang tidak terpisahkan. Lift naik dengan cepat menuju lantai rapat eksekutif. Ketika pintu lift terbuka, suara perdebatan sudah terdengar dari dalam ruang rapat. Beberapa direktur sedang berbicara dengan nada keras, sementara Zhang Suqin duduk dengan tenang di ujung meja seolah ia hanya penonton yang kebetulan berada di sana. Namun ketika pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dan Gu Sunan masuk, semua suara langsung berhenti. Semua mata beralih kepadanya. Gu Sunan berjalan masuk dengan langkah tenang, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Sebelum akhirnya berhenti pada Zhang Suqin. Senyum tipis muncul di wajah pria itu, seolah ia sudah menunggu momen ini. Salah satu direktur mencoba berbicara lebih dulu, mengatakan bahwa mereka hanya sedang mendiskusikan masa depan perusahaan. Namun Gu Sunan mengangkat tangannya sedikit, menghentikan kata-kata itu sebelum selesai. Ia berkata dengan suara tenang namun tajam bahwa masa depan perusahaan tidak didiskusikan di tengah malam tanpa kehadiran pemimpinnya. Ruangan menjadi sangat sunyi. Zhang Suqin akhirnya berdiri dari kursinya dengan ekspresi santai. Ia berkata bahwa mereka hanya mencoba menyelamatkan Gu Group dari kehancuran yang semakin dekat. Menurutnya, kerja sama dengan Sihai Capital adalah satu-satunya jalan yang masuk akal. Beberapa direktur mengangguk pelan, jelas terpengaruh oleh tekanan pasar yang terjadi. Beberapa hari terakhir, Gu Sunan berdiri di ujung meja dengan kedua tangan bertumpu ringan di permukaan kayu. Matanya tidak meninggalkan wajah Zhang Suqin. Ia berkata pelan bahwa seseorang yang benar-benar ingin menyelamatkan perusahaan tidak akan mencoba menjualnya diam-diam di tengah malam. Udara di ruang rapat terasa seperti membeku. Dan di balik keheningan itu, pertarungan yang selama ini terjadi di balik bayangan akhirnya mulai muncul terang-terangan di depan semua orang. Hening yang menekan menyelimuti ruang rapat besar itu.
Lampu putih di langit-langit, memantulkan cahaya keras di atas meja kayu panjang tempat para direktur duduk dengan wajah tegang. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara lebih dulu setelah kata-kata Gu Sunan menggantung di udara seperti pisau yang belum jatuh. Di ujung meja Zhang Suqin berdiri dengan ekspresi tetap santai, seolah situasi yang bisa menjatuhkan karir banyak orang. Ini hanyalah percakapan biasa di ruang makan. Beberapa direktur saling melirik dengan gelisah. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan malam ini sebenarnya berada di wilayah abu-abu. Tanpa persetujuan Gu Sunan, rapat semacam ini bisa dianggap sebagai upaya kudeta internal. Namun tekanan dari pasar, rumor yang beredar, serta janji manis dari si High Capital telah membuat sebagian dari mereka mulai goyah. Zhang Suqin akhirnya tertawa pelan, suara tawanya terdengar lembut tetapi memiliki nada merendahkan yang jelas. Ia berkata bahwa kata menjual terdengar terlalu emosional. Menurutnya ini hanyalah kerja sama strategis yang akan menguntungkan semua pihak. Ia berjalan beberapa langkah di sepanjang meja rapat, tangannya menyentuh permukaan kayu. Seperti seseorang yang sedang menjelaskan rencana bisnis sederhana. Ia menjelaskan bahwa si High Capital bersedia menyuntikkan dana dalam jumlah besar untuk menstabilkan harga saham Gu Group. Selain itu mereka juga menawarkan akses ke beberapa proyek internasional yang selama ini sulit dijangkau oleh perusahaan. Bagi para direktur yang duduk di ruangan itu, tawaran itu terdengar seperti pelampung di tengah badai. Namun Gu Sunan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Matanya tetap tenang, tetapi ada ketegasan yang membuat siapapun yang menatapnya merasa seolah sedang dihadapkan pada tembok baja. Ia berkata bahwa investasi yang datang pada saat perusahaan sedang tertekan jarang sekali benar-benar berniat membantu. Biasanya, itu hanyalah cara untuk mengambil kendali dengan harga murah. Seorang direktur tua di sisi kiri meja akhirnya angkat bicara dengan suara ragu. Ia mengatakan bahwa mereka hanya mencoba mencari solusi terbaik untuk menjaga stabilitas perusahaan. Jika harga saham terus jatuh, ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Gu Sunan menatap pria itu beberapa detik sebelum menjawab. Ia berkata bahwa ia memahami kekhawatiran itu, tetapi menyerahkan perusahaan kepada orang yang sengaja menciptakan kepanikan bukanlah solusi. Kalimat itu membuat beberapa orang di ruangan itu menegang. Zhang Suqin menyipitkan matanya sedikit, lalu berkata dengan nada ringan bahwa tuduhan seperti itu cukup serius. Ia bertanya apakah Gu Sunan memiliki bukti bahwa si High Capital berada di balik kekacauan pasar beberapa hari terakhir. Gu Sunan tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sedikit ke arah Qin Yu yang berdiri di dekat pintu. Qin Yu mengangguk kecil lalu berjalan ke depan membawa sebuah tablet yang tadi ia pegang. Layar tablet itu diproyeksikan ke layar besar di dinding ruang rapat. Beberapa grafik transaksi saham muncul, diikuti daftar transaksi internal perusahaan yang tampak rumit. Para direktur mulai berbisik ketika mereka melihat data itu. Qin Yu menjelaskan dengan suara tenang bahwa beberapa transfer dana yang sebelumnya terlihat seperti kesalahan manajemen sebenarnya dilakukan melalui serangkaian perusahaan cangkang yang memiliki hubungan tidak langsung dengan si High Capital. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Beberapa direktur yang sebelumnya tampak ragu kini menatap Zhang Suqin dengan ekspresi berbeda. Bahkan pria yang tadi berbicara tentang stabilitas perusahaan mulai mengerutkan kening. Namun Zhang Suqin tetap berdiri dengan tenang. Ia menatap layar itu sebentar lalu tersenyum tipis. Ia berkata bahwa dunia bisnis penuh dengan perusahaan yang saling berhubungan secara tidak langsung. Menurutnya hubungan seperti itu tidak bisa dijadikan bukti konspirasi. Gu Sunan melangkah maju satu langkah. Ia berkata bahwa itu benar. Hubungan tidak langsung memang tidak cukup untuk menjadi bukti di pengadilan, namun cukup untuk menunjukkan niat seseorang. Udara di ruang rapat terasa semakin berat. Beberapa detik berlalu tanpa suara.
Lalu Zhang Sukin menarik kursinya perlahan dan duduk. Kembali dengan gerakan santai. Ia berkata bahwa jika Gu Sunan begitu yakin dengan kemampuannya sendiri, maka ia tidak perlu takut pada investasi dari pihak luar. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia menambahkan bahwa pasar akan segera memberikan jawaban. Kalimat itu membuat beberapa direktur saling berpandangan lagi. Mereka tahu maksudnya. Jika harga saham terus jatuh, tekanan terhadap Gu Sunan akan semakin besar. Pada akhirnya, mereka mungkin dipaksa memilih antara mempertahankan idealisme atau menyelamatkan perusahaan dengan cara apapun. Gu Sunan berdiri diam beberapa detik. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat tenang bahwa ia tidak takut pada pasar. Ia hanya tidak menyukai permainan kotor. Setelah mengatakan itu ia menoleh ke arah para direktur dan berkata bahwa rapat malam ini sudah cukup. Semua keputusan resmi akan dibahas kembali dalam rapat dewan yang sah. Besok pagi, tidak ada yang berani menentang secara langsung. Satu persatu para direktur mulai berdiri dan meninggalkan ruangan dengan wajah penuh pikiran. Zhang Sukin adalah orang terakhir yang keluar. Ketika ia melewati Gu Sunan di dekat pintu, ia berhenti sebentar. Ia berkata dengan suara pelan bahwa permainan ini masih panjang. Gu Sunan menjawab tanpa melihat ke arahnya bahwa ia tidak keberatan. Karena semakin lama permainan berlangsung, semakin banyak orang yang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Beberapa menit kemudian ruang rapat itu kembali kosong. Lampu masih menyala terang di atas meja panjang yang kini hanya dihuni oleh 3 orang. Qin Yu berdiri di dekat jendela dengan tangan di saku, sementara Lin Qianyi berdiri beberapa langkah di belakang Gu Sunan. Di luar jendela, kota masih hidup dengan cahaya lampu dan suara kendaraan yang tidak pernah berhenti. Qianyi akhirnya berkata pelan bahwa jika Zhang Sukin benar-benar bekerja sama dengan Zhou Qiang, mereka pasti sudah menyiapkan langkah berikutnya. Gu Sunan menatap pemandangan kota beberapa saat sebelum menjawab. Ia berkata bahwa langkah berikutnya pasti akan lebih besar. Karena orang yang sudah membuka kartu tidak akan berhenti di tengah permainan. Di tempat lain di kota yang sama, di sebuah ruangan gelap dengan lampu redup, Zhou Qiang berdiri di depan meja sambil menatap layar komputer. Di layar itu terlihat grafik saham Gu Group yang kembali bergerak turun secara perlahan. Di belakangnya Zhang Sukin duduk di kursi kulit dengan tenang. Ia menyesap minumannya lalu berkata bahwa malam ini hanyalah pemanasan kecil. Zhou Qiang tersenyum lebar. Ia berkata bahwa jika semua berjalan sesuai rencana, dalam waktu kurang dari 2 minggu Gu Sunan akan kehilangan kendali atas perusahaannya sendiri. Di luar jendela ruangan itu langit malam tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, badai yang sebenarnya sedang perlahan membesar. Malam semakin dalam ketika ruang rapat di lantai eksekutif akhirnya benar-benar kosong. Lampu di langit-langit memancarkan cahaya putih yang dingin, memantul di permukaan meja panjang yang kini hanya menyisakan 3 bayangan. Gu Sunan masih berdiri di dekat ujung meja dengan tangan bertumpu ringan pada kayu, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh melampaui percakapan beberapa menit yang lalu. Qin Yu berdiri di dekat jendela dengan sikap tenang, sementara Lin Qianyi tetap di belakang Gu Sunan seperti biasa, meskipun pikirannya jelas tidak setenang sikap tubuhnya. Beberapa detik keheningan berlalu sebelum Qin Yu akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa orang-orang seperti Zhang Sukin tidak pernah bergerak tanpa rencana yang sangat matang. Jika malam ini mereka berani membuka kartu di depan para direktur, itu berarti mereka sudah yakin bahwa tekanan terhadap Gu Group akan semakin besar dalam waktu dekat. Gu Sunan tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke kota. Dari ketinggian lantai itu, lampu kota terlihat seperti lautan bintang yang berkelap-kelip. Jalan dipenuhi kendaraan yang bergerak seperti aliran cahaya tanpa henti. Namun di balik semua itu, Gu Sunan tahu bahwa kepercayaan pasar adalah sesuatu yang rapuh. Jika
Seseorang berhasil menanamkan keraguan yang cukup besar, perusahaan sebesar apapun bisa mulai runtuh dari dalam. Qianyi akhirnya berkata bahwa mobil yang mengikuti mereka tadi malam kemungkinan hanya ujung kecil dari sesuatu yang lebih besar. Jika Zhou Qiang sudah mulai menggunakan orangnya secara terang-terangan, berarti mereka sedang mencoba menekan dari berbagai sisi sekaligus. Gu Sunan mengangguk pelan, lalu berkata bahwa tekanan semacam itu biasanya datang bersamaan dengan serangan finansial. Ia menoleh sedikit ke arah Qin Yu dan bertanya apakah laporan transaksi yang mereka temukan sudah ditelusuri lebih jauh. Qin Yu mengangguk. Ia mengatakan bahwa jaringan perusahaan cangkang yang digunakan untuk memindahkan dana sangat rumit, tetapi beberapa jejak akhirnya mengarah pada satu perusahaan investasi kecil yang baru berdiri 6 bulan lalu. Perusahaan itu tampak tidak mencolok di atas kertas, tetapi hampir seluruh modal awalnya berasal dari rekening yang berhubungan dengan Sihai Capital. Mata Gu Sunan menyipit sedikit. Ia berkata bahwa jika mereka bisa membuktikan hubungan itu secara langsung, maka seluruh skema manipulasi pasar akan runtuh. Namun Qin Yu menggeleng perlahan. Ia mengatakan bahwa orang yang menyusun jaringan seperti ini pasti sudah memastikan bahwa tidak ada bukti langsung yang bisa ditemukan dengan mudah. Beberapa saat mereka kembali terdiam. Lalu tiba-tiba ponsel di saku Qianyi bergetar. Ia mengeluarkan ponsel itu dan melihat layar. Sebentar sebelum wajahnya berubah sedikit serius. Ia berkata bahwa ada berita baru dari Departemen Hubungan Investor. Salah satu pemegang saham besar Gu Group baru saja menjual hampir seluruh sahamnya di pasar terbuka. Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Qin Yu segera berjalan mendekat dan melihat data di layar ponsel Qianyi. Jumlah saham yang dijual sangat besar. Jika beberapa pemegang saham lain mengikuti langkah yang sama, harga saham perusahaan bisa jatuh lebih dalam lagi. Gu Sunan tetap berdiri di dekat jendela. Ia berkata dengan suara tenang bahwa inilah yang diinginkan Zhang Suqin. Kepanikan kecil yang menyebar dari satu investor ke investor lain seperti virus. Dalam waktu singkat pasar akan mulai percaya bahwa Gu Group sedang kehilangan kendali. Qianyi bertanya apakah mereka perlu segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk menenangkan pasar. Gu Sunan menggeleng perlahan. Ia berkata bahwa kata-kata tidak akan cukup. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar pernyataan. Sementara itu di sisi lain kota, di kantor Sihai Capital yang masih terang meskipun waktu sudah hampir tengah malam, Zhou Qiang berdiri di depan layar besar yang menampilkan pergerakan saham Gu Group secara real time. Angka-angka merah terus muncul di layar, menandakan penurunan yang semakin jelas. Ia tertawa pelan sambil menuangkan minuman ke dalam gelas kristal. Di belakangnya Zhang Suqin duduk dengan santai, memandang grafik itu dengan ekspresi puas. Ia berkata bahwa manusia selalu takut pada ketidakpastian. Begitu mereka melihat satu orang menjual sahamnya, yang lain akan mulai berpikir bahwa mereka juga harus melakukan hal yang sama sebelum terlambat. Zhou Qiang mengangkat gelasnya sedikit. Ia berkata bahwa setelah harga saham turun cukup jauh, Sihai Capital akan masuk dengan tawaran investasi yang tampak seperti penyelamatan. Zhang Suqin tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa pada saat itu para direktur Gu Group sendiri yang akan meminta Gu Sunan menerima tawaran mereka. Di ruang rapat Gu Group yang kini sunyi, Gu Sunan masih memandangi kota melalui jendela besar. Setelah beberapa detik ia akhirnya berbicara lagi. Ia berkata bahwa jika mereka ingin menghentikan permainan ini, mereka harus menyerang balik sebelum pasar benar-benar kehilangan kepercayaan. Qin Yu bertanya apa yang ada dalam pikirannya. Gu Sunan menoleh sedikit, dan untuk pertama kalinya malam itu senyum tipis muncul di wajahnya. Ia berkata bahwa Zhou Qiang dan Zhang Suqin percaya mereka sedang menekan Gu Group ke sudut. Namun mereka tidak tahu bahwa ia sudah menyiapkan sesuatu sejak lama untuk menghadapi
Situasi seperti ini, senyum itu tidak lebar, tetapi cukup untuk membuat Qianyi dan Qin Yu menyadari satu hal. Permainan yang tampaknya sedang dimenangkan oleh pihak lawan mungkin justru sedang bergerak menuju jebakan yang belum mereka sadari. Lampu-lampu di lantai eksekutif Gu Group masih menyala ketika sebagian besar gedung lain di distrik bisnis sudah mulai gelap. Kota di luar jendela terlihat seperti lautan cahaya yang tidak pernah benar-benar tidur. Gu Sunan masih berdiri di depan kaca besar dengan tangan di saku jasnya, sementara Qin Yu dan Lin Qianyi menunggu dengan tenang beberapa langkah di belakangnya. Ketika senyum tipis itu muncul di wajah Gu Sunan, keduanya tahu bahwa pria itu tidak pernah benar-benar berada di posisi bertahan. Beberapa detik kemudian Gu Sunan berjalan kembali ke meja rapat dan mengambil sebuah folder tipis yang sebelumnya diletakkan di sana. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan beberapa dokumen yang tampak seperti kontrak investasi dan laporan proyek internasional. Qin Yu mendekat sedikit untuk melihat lebih jelas. Dokumen itu menunjukkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibicarakan di dalam perusahaan selama ini. Gu Sunan berkata dengan suara tenang bahwa 2 tahun lalu ia sudah mulai mencurigai ambisi Zhang Suqin. Saat itu belum ada bukti, tetapi instingnya mengatakan bahwa pria itu tidak akan puas hanya menjadi bagian kecil dari perusahaan keluarga Gu. Karena itulah ia diam-diam mulai menyiapkan jalur cadangan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ia menunjuk salah satu halaman dokumen itu. Itu adalah perjanjian kerja sama dengan sebuah konsorsium teknologi internasional yang berbasis di Eropa. Proyeknya berkaitan dengan pengembangan jaringan logistik otomatis dan kecerdasan buatan untuk sistem distribusi global. Jika proyek itu berhasil diumumkan ke publik, nilai pasar Gu Group bisa melonjak dalam waktu singkat. Qianyi mengerutkan kening sedikit. Ia berkata bahwa jika proyek sebesar itu benar-benar ada, mengapa perusahaan tidak pernah mengumumkannya sebelumnya? Gu Sunan menjawab bahwa proyek itu masih berada pada tahap negosiasi sensitif. Jika informasi itu bocor terlalu cepat, pesaing akan mencoba menghalangi atau bahkan merebut kerja sama tersebut. Qin Yu memandang dokumen itu beberapa detik sebelum berkata bahwa pengumuman proyek seperti itu memang bisa memulihkan kepercayaan pasar. Namun waktunya harus sangat tepat. Jika diumumkan terlalu cepat, Zhang Suqin bisa mencari cara untuk merusaknya sebelum kontrak benar-benar selesai. Gu Sunan mengangguk pelan. Ia berkata bahwa itulah sebabnya ia menunggu sampai lawannya mulai bergerak lebih dulu. Sekarang Zhang Suqin dan Zhou Qiang sudah membuka kartu mereka. Mereka sudah menekan harga saham dan menanamkan ketakutan di pasar. Ketika mereka berpikir Gu Group berada di titik terlemah, pengumuman proyek ini akan muncul seperti pukulan balik yang tidak mereka duga. Ruangan kembali hening beberapa saat. Lalu ponsel Qin Yu bergetar. Ia melihat layar sebentar sebelum wajahnya berubah sedikit lebih serius. Ia berkata bahwa ada laporan dari tim keamanan perusahaan. Beberapa wartawan ekonomi mulai berkumpul di depan gedung Gu Group malam ini. Qianyi langsung mengerti maksudnya. Jika media sudah mulai mencium sesuatu, rumor tentang kondisi perusahaan akan menyebar jauh lebih cepat. Gu Sunan menutup folder dokumen itu dan berkata bahwa itu justru bagus. Ia ingin media memperhatikan. Sementara itu di kantor Sihai Capital, Zhou Qiang masih berdiri di depan layar besar dengan wajah puas. Grafik saham Gu Group menunjukkan penurunan yang perlahan namun konsisten. Ia berkata kepada Zhang Suqin bahwa jika keadaan ini berlanjut sampai pasar buka besok pagi, tekanan terhadap dewan direksi akan semakin besar. Zhang Suqin menyesap minumannya dengan santai. Ia berkata bahwa besok pagi beberapa investor institusi yang sudah mereka hubungi juga akan mulai menjual sebagian saham mereka. Begitu itu terjadi, kepanikan akan menyebar seperti api di padang kering. Zhou Qiang tersenyum lebar. Ia berkata bahwa pada saat itu Gu Sunan tidak akan punya pilihan selain menerima investasi.
Dari Sihai Capital. Namun di gedung Gu Group yang masih terang di tengah malam, Gu Sunan berdiri di depan meja rapat sambil menatap Qin Yu dan Qianyi. Ia berkata bahwa besok pagi mereka akan melakukan konferensi pers besar. Qianyi sedikit terkejut. Ia berkata bahwa konferensi pers mendadak seperti itu bisa sangat berisiko jika pasar belum siap. Gu Sunan menjawab dengan tenang bahwa pasar tidak pernah benar-benar siap. Justru itulah yang membuat kejutan bekerja. Ia berkata bahwa ketika semua orang berpikir Gu Group sedang tenggelam, mereka akan menunjukkan sesuatu yang membuat seluruh cerita berubah. Di luar gedung, beberapa mobil media mulai berhenti di pinggir jalan. Para wartawan yang mendapatkan kabar tentang krisis perusahaan besar itu mulai menunggu dengan kamera dan mikrofon. Angin malam bertiup di antara gedung-gedung tinggi, membawa suasana yang tegang seperti sebelum badai pecah. Dan jauh di dalam permainan yang semakin rumit ini, dua pihak yang sama-sama yakin akan kemenangan mereka sedang bergerak menuju benturan yang tidak bisa lagi dihindari. Pagi datang lebih cepat dari yang terasa bagi orang-orang yang semalaman tidak benar-benar tidur. Langit kota masih berwarna abu pucat ketika lampu-lampu di gedung Gu Group kembali menyala satu persatu. Di luar gedung, beberapa mobil media sudah berbaris di tepi jalan sejak subuh. Para wartawan berdiri dengan kamera dan mikrofon di tangan, berbicara pelan satu sama lain sambil sesekali melihat ke arah pintu utama gedung yang masih tertutup. Rumor tentang krisis besar di Gu Group telah menyebar sepanjang malam di kalangan investor dan media keuangan. Semua orang menunggu sesuatu akan terjadi pagi ini. Di lantai eksekutif, ruang konferensi pers yang biasanya digunakan untuk pengumuman penting sedang dipersiapkan dengan cepat. Lampu sorot dipasang, mikrofon diuji, dan layar besar di belakang panggung menampilkan logo Gu Group yang sederhana namun tegas. Para staf hubungan publik bergerak dengan wajah serius, berbicara melalui headset dan memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana. Di dalam ruang rapat yang terpisah dari keramaian itu, Gu Sunan duduk dengan tenang di kursi dekat jendela. Ia sudah mengenakan jas abu gelap yang rapi, rambutnya tersisir sempurna seperti setiap pagi lain dalam hidupnya. Namun suasana pagi ini jelas berbeda. Di meja di depannya terdapat tablet yang menampilkan grafik harga saham Gu Group yang terus bergerak. Angka merah masih muncul di layar, menandakan tekanan pasar yang belum berhenti. Lin Qianyi berdiri di dekat pintu sambil memperhatikan layar itu. Ia berkata bahwa sebelum pasar dibuka secara resmi, beberapa transaksi pre-market sudah menunjukkan penurunan tambahan. Jika situasi ini berlanjut sampai siang, para direktur yang ragu semalam mungkin akan semakin panik. Qin Yu berdiri di sisi lain ruangan dengan tangan di saku celana, wajahnya tenang tetapi pikirannya terus bergerak. Ia berkata bahwa orang-orang Zhou kemungkinan juga sedang menunggu konferensi pers ini. Jika Gu Sunan tidak memberikan sesuatu yang cukup kuat untuk mengubah sentimen pasar, serangan mereka akan semakin agresif. Gu Sunan tidak terlihat terganggu oleh semua kemungkinan buruk itu. Ia menutup layar tablet lalu berdiri perlahan. Ia berkata bahwa pasar selalu bergerak berdasarkan cerita yang dipercaya oleh orang-orang di dalamnya. Selama 2 hari terakhir, cerita yang beredar adalah bahwa Gu Group sedang jatuh. Hari ini mereka hanya perlu mengganti ceritanya. Beberapa menit kemudian seorang staf masuk dan mengatakan bahwa para wartawan sudah siap. Ruangan konferensi pers di lantai bawah sudah penuh. Gu Sunan mengangguk. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah tenang. Qin Yu dan Qianyi mengikuti beberapa langkah di belakangnya. Ketika pintu ruang konferensi pers terbuka, kilatan lampu kamera langsung menyala. Puluhan wartawan berdiri dari kursi mereka, beberapa langsung mengangkat mikrofon sambil mencoba mengajukan pertanyaan bahkan sebelum acara dimulai. Gu Sunan berjalan ke podium tanpa tergesa-gesa. Ia berdiri di depan mikrofon dengan
Ekspresi yang sama tenangnya seperti biasanya. Lampu sorot menerangi wajahnya sementara. Suara kamera yang terus memotret memenuhi ruangan. Ia menunggu beberapa detik sampai ruangan benar-benar tenang. Lalu ia mulai berbicara dengan suara yang jelas dan stabil. Ia mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir pasar dipenuhi rumor tentang kondisi Gu Group. Ia memahami bahwa para investor merasa khawatir karena melihat pergerakan saham yang tidak stabil. Beberapa wartawan langsung mencatat setiap kata. Gu Sunan melanjutkan bahwa ia tidak datang ke sana untuk membantah rumor satu persatu. Ia datang untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada rumor.